Kali ini kita bakal nonton film parodi lagi. Sesuai dengan request kalian semua nih. Film parodi yang gue pilih kali ini adalah film yang berjudul Vampire Suck, yang merupakan film parodi dari film vampir terkenal yaitu Twilight Saga. Dimana film ini tuh ada 3 series, yaitu New Moon, Eclipse, dan Breaking Dawn. Menceritakan kisah cinta yang intim banget antara Bella Swan dan Edward Cullen, si vampir ganteng yang pada zamannya. Tapi di film parodi ini kalian harus kubur dalam-dalam tuh bayangan aksi bercocok tanam mereka yang elegan dan harus geleng-geleng kepala ngeliat cerita cinta mereka diplesetin. Cerita dimulai dengan festival vampir-vampir ini pada pakai jubah merah warna merah. Di sebuah sudut, si Bella yang diplesetin jadi BK lagi berlari menyelamatkan pacarnya yang lagi membuka baju. Lagi asik-asik berlari, si BK dihadang sama cewek-cewek sehat yang malah asyik bermain air mancur. Empuk banget ya. Singkat cerita, Edward pun membuka pakaiannya sampai terlihatlah sebuah rudal yang siap meluncur. BK pun sampai terbang untuk menyelamatkan si Edward ini. Namun, dia pun dihadanglah sama salah satu ajudan di sana dan film pun dimulai. Let me start from the beginning. I used to live with my mom in Nevada. Kita mengawali kisah si BK ini yang tinggal di sebuah kota kecil bernama Sporks. Baru juga datang ke kota ini, dia udah disambut sama vampir cuy. Sesampainya di kota, ia pun makin ngerasa ada yang aneh nih sama kota ini. Jadi ceritanya, BK ini balik tinggal sama bapaknya semenjak ibunya meninggal. Nah, si bapaknya BK ini masih nganggap si BK ini anak kecil. Makanya di kamar ini masih banyak banget boneka-boneka. Ada boneka bapaknya juga nih. Sampai kemana-mana si BK pun juga masih digendong. Hi, I'm Jacob. Hey. Nah, disinilah awal si BK kenalan sama Jacob, teman masa kecilnya yang sering menghabiskan waktu bersama. Tapi semenjak remaja, Jacob ini ngerasa ada yang aneh sama dirinya. Dari kencing nungging dan ngajar kucing dengan sangat agresif. Singkat cerita, BK pun mulai kehidupan baru dengan bersekolah ya kan. Nah, di sekolah inilah dia pertama kali ketemu sama keluarga vampir, saudara-saudaranya si Edward. Dan si Edward sendiri nih yang kemana-mana selalu pakai bedak dan menjaga penampilannya cuy. Really pale dude, Edward Cullen. He's a complete hottie. Dari tatapan pertama, antara BK dan Edward udah saling lihat-lihatan nih. Makanya menurut si Jennifer, mereka kayaknya nih cocok ya kan. Nah, pas di kelas, si BK pun terpaksa duduk sebelahan sama Edward yang harus pakai baju pelindung karena bau darahnya si BK yang sangat menggoda. Si Edward pun menunjukkan kecepatannya dia yang bisa cepet banget nih nangkep apel, bola bowling, sampai bayi juga ditangkap tuh sama si Edward. Terus dimasukin lagi deh ke dalam tasnya BK. Di sisi lain kota, diam-diam ada sekelompok vampir nih yang mulai menebar teror dan itu dimulai dari seorang nelayan. Walaupun awalnya dia bisa ngelawan, tapi nasibnya harus terbunuh dengan gigitan vampir-vampir ini. Singkat cerita, di sekolah Edward pun menyelamatkan nyawa si BK dari tabrakan mobil cuy. Ya walaupun dia harus mengorbankan nyawa temennya sendiri. Seakan tidak peduli yang di kepalanya Edward ya cuma BK doang ya kan. Lanjut. Karena bapaknya BK seorang polisi, dia pun harus menangani kasus pembunuhan nelayan tadi. Nah, sebelum pergi, bapaknya BK pun memberikan senjata lah ke BK buat jaga diri. Tapi terjadi si BK malah nyemprotin tuh cairan itu ke muka bapaknya. Terus dia tendang tuh biji bapaknya dan terakhir dia cabut cuy kumis bapaknya sendiri. Nah, pas malam harinya Edward ini tiba-tiba datang nyamperin Bella yang lagi tidur. Nah, kalau di film aslinya kan mereka ciuman ya kan. Tapi di film ini si Edward malah dikentutin cuy. Tapi hal ini gak ngebuat Edward menjauh dari si BK. Edward pun terus ngikutin dan mendekati BK dari sekolah sampai ke tengah hutan. Nah, pas di tengah hutan baru deh si Edward ngasih tahu siapa dirinya yang sebenarnya, yaitu seorang vampir. Terus dia tunjukin tuh keganasan dia dalam memangsa marmut dan pindah ke sana kemari dengan sangat cepat.
Singkat cerita, kali ini deh baru mereka bercocok tanam cuy. Awalnya pelan-pelan, si BK langsung lompat tuh ke atasnya Edward. Makanya Edward pun langsung ngegaplok kepalanya BK make lampu. Gak berhenti sampai di situ, Edward pun lempar tuh BK sampai ke atas atap. BK pun akhirnya diajaklah ke rumahnya Edward dan dikenalin tuh sama keluarganya yang vampir-vampir itu. Tapi di sini dia nggak disambut baik, terutama sama saudaranya Edward, yaitu si Jeremy. Karena Jeremy adalah vampir yang baru, jadi dia nih masih ngebet banget lah buat menikmati darahnya BK. Apalagi pas si BK nih nggak sengaja berdarah pas ngebuka kado. Langsung tuh si BK diserang sama Jeremy. Lukanya BK makin parah, sampai muncrat-muncrat gitu kan. Makanya BK pun diserang lagi sama saudara-saudaranya yang lain. Makanya BK pun dibawa kabur dari rumah sama Edward ke tengah hutan. BK pun bilang, udahlah Edward, jadiin aja gue vampir gitu kan. Tapi Edwardnya ini gak mau dan malah ninggalin BK sendirian di tengah hutan. BK pun malah jadi gila, teriak-teriak sendirian di tengah hutan cuy. Sampailah dia ditemuin sama kawanan vampir yang ngebunuh nelayan di awal film tadi. BK pun digengbeng lah sama mereka bertiga. Tapi secepat kilat, Edward ini datang dan nolongin si BK. BK yang udah sempet tergigit pun harus dinetralisir sama Edward. Dan habis itu dia pun pergi lagi. BK pun jadi galau banget. Cuma duduk-duduk doang di depan jendela, bulan demi bulan dan waktu demi waktu. Bahkan dia pun sampai teriak-teriak di malam hari. Pokoknya dia galau banget lah putus sama Edward ini cuy. Bapaknya BK pun mencoba menghibur BK dengan bonekanya. Akhirnya BK pun mulai menjalani hari-harinya tanpa Edward. Dia kini mencoba menghabiskan waktu sama Jacob yang makin berubah nih mukanya. Ini orang mau jadi apaan sih? Sampailah BK mau dimakan sama si vampir jahat tadi cuy. Tapi tiba-tiba si Jacob datang dan berubah menjadi seekor anjing. Kok anjing sih Jacob? Bukannya serigala gitu kan, tapi nggak apa-apa lah. Jacob ini dibantuin sama teman-temannya yang udah keren gitu kan. Badan berotot, malah joget-joget. Ya singkat cerita vampir ini pun berhasil dibunuh dan si Jacob pun tiba-tiba jadi cepak rambutnya dan udah resmi jadi bagian menjadi teman-teman yang lain. Sedangkan Edward malah jadi gini cuy, nonton film di rumahnya sambil nyemil-nyemil. Edward pun dikasih tahu lah sama saudaranya kalau BK ini kecelakaan motor dan Edward harus ngebantuin dia lah. Di sisi lain, kekosongan hatinya BK ini yang ditinggal Edward dimanfaatin banget sama si Jacob. Dia deketin tuh si BK sampai ke tempat tidur. Tiba-tiba Edward pun nelpon BK tapi yang ngangkat si Jacob. Jacob pun bilang kalau BK ini udah mati dan baru aja dikubur. Edward pun langsung sedih dan berniat bunuh diri. Makanya saudaranya Edward pun langsung nyamperin BK untuk nyelamatin Edward. Di tengah jalan, Jacob pun mencoba buat mencegat BK lah. Tapi ada kucing, dia pun lebih memilih ngejar kucing cuy. Singkat cerita, BK pun berlari menyelamatkan Edward seperti adegan di awal film tadi. Dia pun berlari-lari di tengah kerumunan dan sampai dia terbang tuh buat nyelamatin pacarnya. Akhirnya Edward pun selamat dan mereka pun berlari berdua ya kan. Tapi mereka pun dihadang sama Volturi. Lalu terjadilah baku hantam yang sangat seru antara Edward sama si Volturi cabang Asia ini cuy. Mereka pukul-pukulan tuh dari atas panggung sampai di sesi foto. Sedangkan BK pun udah ketangkep lah sama teman-temannya Volturi. Akhirnya Edward pun gak punya pilihan selain mengubah BK jadi vampir sama kayak Edward. Tapi sebelum digigit, Edward pun mengajak BK untuk nikah. Baru deh digigit. Do it. Bite me now. Film ini pun berakhir dengan BK yang udah berubah jadi vampir dan siap memangsa para bocil-bocil kurang ajar. Ya inilah akhir dari film parodi Twilight Saga yang berjudul Vampire Sucks yang rilis tahun 2010. Seperti biasa ya, kalau kalian ngerasa ceritanya agak ngawur, ya memang beginilah namanya film parodi ya kan. Nggak ada maksud tertentu, cuma untuk hiburan aja. Makanya film aslinya tuh diplesetin. Oke,
Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe supaya bisa terus mendapat asupan-asupan positif setiap harinya ya kan. Gua cabut dan bye-bye.